tanya Pak Atma, pengelola sini. Nah, sejarahnya gimana Pak? Ini Gunung Padang itu kan. Kita mau tanya-tanya nih. Kalau Padang ini cerita masyarakat di sini ini difungsikan tempat ibadah dulunya, tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Jadi cerita masyarakat itu dari dulu ini enggak ada tulisan, enggak ada para sakti gitu. Jadi kita ngambil dari sepuh-sepuh jak dulu gitu sampai masyarakat di sini gitu. Ya. Ini kan dari bawah nih. Ini Mm, ada tingkatan-tingkatan. Ya kan mm, ada tingkatan-tingkatan. ya. Fungsinya apa itu? Kalau kalau yang diketahuin sama Bapak gitu. Ya, dari ini cerita masyarakat di sini, jadi orang-orang yang tertentu dulunya sebelum naik ke atas itu bersuci dulu dari sumber mata air itu. Wudhu. Berwudu itu masing-masing ya berbagai agama sih masuk gitu. Jadi cerita yang tadi itu fungsinya tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan itu disebut punden berundak. Punden berundak itu kan menurut ilmuwan sebelum candi, sebelum piramid gitu. Jadi di teras pertama dinamakan ada aula, ada Gunung Masigit gitu, ada Batu Gamelan. Kenapa dinamakan Batu Gamelan? Sekarang kan udah diambil sampelnya itu. Jadi kadar besinya tinggi gitu. Jadi andesit piroksin. Nah, teras kedua dinamakan ada Batu Kursi, ada Batu Lumbung. Itu menurut sepuh dulu itu lumbung itu penyimpanan atau gudang. Batu Kursi itu tempat pandangan ke Gunung Gede Pangrango atau tempat diskusinya dulu itu. Nah, yang ketiga kebetulan ini duduk di teras yang ketiga ada nama ada relipan Kujang itu simbolnya khasnya Sunda atau Jawa Barat sama telapak maung Pak. Telapak maung itu kalau cerita masyarakat di sini maung itu manusia unggulan ya bisa jadi pernah disinggahi yang Prabu Siliwangi. Ya, Siloka atau Simbu. Di ini tercatatnya 1914 itu tercatat dulunya Belanda Pak. Namanya NJ Krum itu bukan menemukan tapi dicatat aja. Emang udah ada. Memang udah ada gitu masyarakat di sini udah ada. Zaman Prabu Siliwangi pun emang udah ada. Memang udah Gitu. ada menurut ilmuwan Dan ini gitu. berdiri itu nggak tahu Nggak sih. tahu Ya, gitu. emang udah ada dari. Nah, sekarang kita tanya pegiat sejarah dari Bekasi, Bapak Sakiran asli Muara Gembong. Nah, ini kita nyimak nih tadi pembicaraan dari Pak Atma ya. Ini kan Gunung Padang ini, Pak Sakiran. Berarti kan belum diketahuin siapa yang bikin di zaman apa ya kan? Belum diketahuin. Bahkan dari zaman apa Prabu Siliwangi pun kan udah ada gitu kan. Berarti kan ini peradaban peradaban manusia lama di zaman itu kan, melampaui itu. Nah, siapa yang menciptakan kan kagak tahu gitu kan. Berarti kan zaman dulu orang udah cerdas. Namanya bisa ngebentuk begini. Kalau zaman sekarang mah ada beko, ada kren, ada glebek apa gitu ya. Zaman iya ada tahapan-tahapannya. Nah, zaman dulu pakai apa ini? Sampai ada di tengah gunung begini. Kita jelasin dah menurut analisa Pak Sakiran dah ya. Kalau menurut saya, pertama dibentuknya batu ya, kan bahannya batu utama. Itu bahannya dari batu basal dari pegunungan, yang memang jenis batunya yang manakala dibelah, itu bentuk belahnya itu lurus, nggak pecah sembarangan, nggak jenis batunya. Artinya zaman batu. Kemudian dari model batunya kan ada yang bentuk segi empat, ada yang segitiga, segi lima, ada segi enam. Jadi tergantung di belahnya itu bisanya jadinya bagaimana. Yang jelasnya dia bentuk batangan-batangan. Nah, membentuk batangan-batangan itu adalah bahan untuk membuat satu bangunan. Bahan untuk membentuk satu bangunan. Jadi artinya batu ini memang sengaja dibentuk, dibuat gitu. Terus apa bahan pembelahnya? Kalau ngelihat dari bekas goresan yang ada pada batu, ini jenisnya logam. Udah ada logam. Udah ada logam. Jadi bukan jenis batu lagi, tapi jenisnya logam. Karena itu ada bekas, nggak bagus itu, ada sesetan. Jadi jenisnya jenis logam. Yang logamnya itu ya jenis logam besi tapi keras gitu. Terus kalau dibilang usia, saya belum bisa memastikan di usia mana, atau di tahun berapa ini dibentuk. Saya belum bisa memastikan karena nggak ada
tulisan dan nggak ada, Prasasti. saya belum dapat referensi yang lain ya yang semisal dengan ini sebagai pembanding. Tapi kalaulah ya dari catatan-catatan para peneliti yang ada nih dibangun 3.000 tahun sebelum Masehi, itu saya benarkan. Bukan 3.000 tahun, artinya yang menyebut 4.000 tahun, 5.000 tahun sebelum Masehi, itu pun saya benarkan. Yang jelas paling sedikitnya atau paling mudanya itu 3.000 tahun sebelum Masehi, artinya sebelum piramid. Gitu di sini kalau piramid kan udah agak batu cetak. Iya, udah cetak ya. Cetak. Kalau ini kan belum dicetak. Nah, terus bangunan ini untuk apa? Nah, pada saat-saat itu bangunan itu sebagai bentuk menunjukkan kepada dunia luar dan ke kerajaan-kerajaan lain masyhurnya sebuah kerajaan itu dengan mempunyai bangunan yang masyhur. Bangunan yang masyhur. Dan di situ juga sebagai ya pusat pemerintahan, pusat peradaban. Kayak gitu. Nah, kalau ngelihat dari konstruksinya ini, saya lihat di situ ada sebuah benteng. Pada saat kalau udah berbicara benteng, itu berbicara mempertahankan dari serangan musuh, artinya udah masa kerajaan. Nah, berarti ini dibentuk setidaknya 2 periode. Periode pertama membentuk bangunan tanpa benteng yang dimungkinkan runtuh karena sebab bencana letusan gunung, runtuh, kemudian ada rekonstruksi, dibentuk kembali, tapi udah masa kerajaan. Jadi perlu untuk mempertahankan kerajaan, istana kerajaan, ya, mempertahankan istana kerajaan ataupun tempat singgahnya raja, maka dibuat pertahanan dari bentuk benteng. Di sana tuh, di sebelah mana? Saya nggak tahu, utara barat mana nggak tahu. Pokoknya itu ada bentuk benteng. Nah, jadi ada minimalnya 2 zaman. Kalau saya lihatnya di sini tuh. Jadi yang terakhirnya itu udah zaman kerajaan. Pajajaran dah itu ya. Enggak, sebelum Pajajaran. Sebelum Pajajaran. Sebab zaman Pajajaran itu udah apa istilahnya? Udah kesini. Sudah kesini. Pajajaran tuh belum lama, hitungan baru abad Sunda dah ya. Kerajaan Sunda gitu kan. Terus kenapa materialnya ini? Karena material ini yang memang mudah didapat dan bisa awet, bisa bertahan gitu kan. Ribuan tahun Kan gitu. Bersifat monumental. Bersifat abadi dan luhur agung. Gitu kan. Terus di belakangan ini dijadikan tempat pemujaan, ya bisa jadi orang kan nggak tahu masa lalu. Yang jelasnya mana yang ada keyakinan mungkin di sini pemujaan, ya bisa terjadi. Padahal itu kan daya tarik. Iya, itu ya namanya manusia lah. Kalau penilaian saya sementara itu ya dari saya keliling. Terus bentuk bangunan ini sebenarnya memang batu ditumpuk-tumpuk, ini banyak ini. Saya tadi ke bawah-bawah, ke bawah itu batu. Jadi memang dibuat bangunan yang tersusun rapi gitu. Asalnya itu apa berbentuk memanjang, bentuk rumah memanjang gitu kan, atau bentuk bagaimana kita nggak bisa, karena ini hanya susunan batu, bangunannya berupa susunan batu. Sampai ke tadi di masa kerajaan dibentuknya benteng juga ya susunan batu panjang gitu bentuknya, itu tanpa rekat, karena nggak ada bekas antara batu itu, bekas bentuk rekatan. Rekatan itu tadi ya semisal sebangsa semen lah gitu, nggak ada. Kayak Lego dah kalau zaman sekarang mah ya, Lego klek gitu. Nggak ada, hanya susunan bata-bata. Tapi karena memang bentuk batunya itu panjang, jadi dia kokoh. Ngunci. Kokoh, udah bentuk perseginya itu dia akan ngunci sendiri. Gitu terus panjang. Terus kalau bicara bagaimana atau di mana dibuat nih, bagaimana cara ininya, bentuk belahnya itu ternyata dibelah, ngelihat dari bekas kapak logam itu kelihatan di situ bekasnya. Terus hampir di setiap batang itu ada lubang, tapi lubang yang nggak tembus, ada legokan gitu kan. Nah itu kalau saya menilai itu adalah alat pengancing pada saat benda itu ditarik. Benda itu diikat, ditarik, dikasih batu, kan ngancing. Ya, jadi kalau bahasa arkeolog dakon itu, jadi saling mengunci.
Kunci, iya. Nah, iya, iya. Pengunci gitu antara itu. Jadi dikasih batu bulat, dia udah ngunci dah. Nggak geser, nggak goyang. Gitu ada di setiap batang Batu ini ya. ada. Itu sengaja memang dibentuk, dilobangin, dilegokin. Kenapa bentuknya nggak persegi rata-rata bulat? Ya artinya cari batu yang bulat aja tempelin. Sep, gitu. Benar, Jadi dia nggak gerak lagi. Pengunci itu. Satu pengunci pada saat disusun juga sebagai ketika ditarik juga dia ikatannya itu nggak merucut mengerucut. karena ada kuncian tadi. Jadi proses membawanya itu Betul, betul. dakon namanya. Nah, iya. Nah kayak gitu yang saya lihat ini. Ini emang kalau di ekskavasi ini digali, mungkin bagian bawah ini nggak susunannya masih rapih. Iya. Kalau saya sih menduga ya, di bawah ini susunannya masih rapih. Cuma atas saja yang Bagian berantakan. atas itu runtuh, brek, tinggal. Orangnya pada mati atau kemana lah, yang jelas tinggal. Dalam tempo bisa jadi ribuan tahun kemudian, beberapa ribu tahun kemudian, ya barulah ada yang merekonstruksi. Iya, Gitu. peradaban baru Udah dah. peradaban baru Peradaban dari baru. bangunan-bangunan, dari sisa-sisa bangunan runtuhan tadi disusun kembali. Ya ini susunan belakangan membentuk ini ada kerajaan di sini istana. Gitu. Bentuk istana di sini dilindungi pelataran ini di sana itu benteng gitu kan buat rata kayak Berarti gitu. ini istana yang ditempati beberapa zaman gitu ya. Jadi zaman ini runtuh ya kan. Iya. Terus ganti lagi ditempatin lagi sama raja apa peradaban lagi kan gitu. Jadi bukannya ini berdiri toh kekuasaan raja ini terus enggak tapi berganti nih. beberapa kali gitu kan. Gitu. Terus ditinjau dari segi akses ya. Akses. Karena ini dikelilingi oleh lembah-lembah. Jadi kalaulah sebuah pemerintahan ya kerajaan mendirikan di sini, ini cukup aman. Karena mudah memantau daerah-daerah lain Dari ketinggian. dari ketinggiannya ini. Jadi nggak mudah untuk meruntuhkan kerajaan dengan posisi di sini dikelilingi oleh lembah. Dia harus merayap dulu ke naik. Benar. Ya keburu dibagalin ke batu. Pantau kan. Belum ada bedil apa belum? Belum. Ya artinya dengan batu aja tem gitu bahasanya kan. Nah kalau saya sementara saya melihat itu tapi belum keliling banget nih. Saya baru sini aja, belum melihat barangkali ntar ketemu apalagi gitu ketemu apa lagi. Bang Aga, ya Aja sementara yang jelasin pengalaman kemarin nih. Gitu. Siap. Ya, makasih. Kalau ini menurut versi saya ya. Sebenarnya yang menjadi masalah di sini karena tidak ada catatan dan tidak ada prasasti yang menjelaskan. Jadi kadang-kadang orang yang kesini itu berbeda menafsirkannya gitu, beda-beda. Beda tafsiran ya. Makanya berbeda angka juga, ada yang nyebut 4.000 tahun sebelum Masehi, ada yang 12.000, ada 20.000. Karena patokannya itu hanya berdasarkan pengetahuan mereka. Pasakiran pengetahuannya pasakiran gitu, misalnya saya pengetahuan saya, jadi akan berbeda. Yang jelas ini bukan terjadi alami, ini buatan manusia, yang jelas itu. Karena dari segi pahatan semua kan itu terukur sekali itu, hampir mustahil kalau alami, ini pasti buatan manusia. Yang pasti yang kita belum tahu ini kapan terbentuknya, kapan, siapa yang buat. Nah itu kalau misalnya ada yang bilang Prabu Siliwangi pernah ke sini, apa kerajaan-kerajaan yang lain, ya mungkin saja karena kan ini karena sudah tua ya kan, berbagai generasi, Iya. misalnya generasi Prabu Siliwangi ya tahu ada di sini tempat suci, ke sini. Terus kerajaan Sunda misalnya ke sini, ya bisa jadi. Terus tadi saya nanya ke Pak itu yang orang itu arkeolog Selandia Baru yang tadi datangnya Bule itu, Selandia Baru. dia mengatakan bahwa ada yang seperti ini ada di bukan di Eropa, Oceania di sini. Oh iya. Jadi daerah sekitar Fiji, Vanuatu, yang kepulauan pulau-pulau kecil-kecil. Itu di situ ada katanya. Seperti ini bentuknya, yang kepulauan Oceania, Australia dekat-dekat situ, Fiji, Vanuatu. Nah, di situ ada kata orang tadi, arkeolog tadi. Jadi, apakah ada kaitannya gitu kan? nah iya, apakah ada kaitannya? Apakah usia tua yang mana? Karena katanya mirip lah, yang lebih mirip itu. Lebih mirip.
Kalau yang di Eropa itu ada kayak campuran, ada dari tanah juga, tapi kayaknya lebih mudah kalau di Eropa. Terus kalau di sini dulunya seperti apa? Saya yakin bukan seperti ini. Ini hanya reruntuhan. Makanya berserakan seperti ini. Mungkin karena iya apa bencana alam jadi berubah seperti ini. Abrasi. Segala macam lah, entah apa yang terjadi. Jadi dulu bukan seperti ini gitu. Ini reruntuhan. Nah, kalau misalnya ke bawah udah kita semua di apa sebutnya istilahnya kalau arkeolog evakuasi, mungkin bisa seperti Candi Borobudur. Jadi satu tumpukan batu-batu. Mungkin bisa seperti itu. Terus kalau misalnya di sini sekarang ada tempat yang apa kayak orang ritual apa segala macam, ya wajar lah. Ini kan tempat suci. Kalau namanya tempat suci dari dulu sampai kapanpun ya tempat suci gitu. Namanya tempat suci ya sampai kapanpun ya akan ini tempat suci gitu. Kalau menurut saya itu aja Bang Wawan. Dan pengalaman tadi naiknya harus hati-hati. Kalau saya tadi salah gitu milih jalan yang ini. Yang curam, ampun dah. Tangga lama. Leklok ya. Napak tilahnya itu. Iya. Napak tilasnya itu. Tapi Tadi saya bilang, ini buktinya, bukti napak tilas itu. Jadi kita pasti bakalan keklok bang. Padahal itu nggak tajam-tajam banget. udah begitu aja lah Bang Wawan, makasih. Pokoknya mandengkulnya udah tajam coba itu. Leklok. Niat saya gimana? Iya. Iya. Habis nasi ngeliat abang bang. Oke, terima kasih. Kita udah kongko-kongko. Terima kasih Pak Atma, Pak Sakiran, terima kasih. Bang Agah, Bang Dodi, terima kasih. KHB Magang. Ya sekian sampai di sini dulu. Nanti kita eksplor ke tempat-tempat sejarah yang unik-unik. Alhamdulillah kita udah sampai di Gunung Padang Cianjur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.